Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, terus dalam pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan, sehingga apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, bukan hanya memberkati Bapak Ibu dan Saudara, tetapi mampu menjadi berkat bagi orang lain. Karena untuk itulah Tuhan memanggil dan memilih kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini, mari kita berdoa, meminta hikmat Tuhan, supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami dapat mengakhiri minggu ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan kami percaya besok kami akan menikmati hari Sabat-Mu, di mana kami bersekutu menyembah-Mu, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke 20 ayat 19 sampai 23 dengan perikop yang diberikan oleh Elai, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kita belajar bersama-sama pasca kebangkitan Kristus. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara para muridnya yang masih belum percaya bahwa dia telah bangkit. Salah satunya kemarin yang diceritakan oleh Evangelis Hertin Liawatigia, bahwa Maria Magdalena sempat ragu, bahkan ketika Yesus menampakkan diri sendiri pun dia ragu. Dia khawatir jangan-jangan itu bukan Yesus, sehingga dia menuduhnya sebagai tukang kebon. Karena kesedihan yang sangat mendalam sehingga mereka tidak mengenali bahwa Yesus telah bangkit. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama, rupanya Yesus menampakkan diri kepada bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang. Kenapa dia menampakkan diri? Apakah dia menampakkan diri supaya dia digagah-gagahkan bahwa dia memang mengalahkan maut? Tidak. Tetapi dia punya maksud kenapa dia menampakkan diri. Pertama, kita belajar dia menampakkan diri supaya mereka menjalankan misinya di dalam dunia ini. Karena misinya di dalam dunia ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ada satu penyelamatan yang harus dilakukan oleh orang-orang murid-murid Yesus yang telah dia bina selama dia dalam dunia ini untuk melanjutkan penyelamatan itu. Yang pertama itu. Yang kedua, dia menampakkan diri bahwa dia tidak meninggalkan mereka sendiri. Kalau kita membaca ayat 22 dikatakan, dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, terimalah Parakletos, terimalah Roh Kudus. Artinya dalam bagian lain, kalau kita membaca Matius pasal 28, dikatakan bahwa dia menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Artinya secara fisik dia mungkin tidak bersama-sama dengan mereka. Secara fisik dia tidak ikut di dalam kehidupan mereka. Tetapi ada Roh Allah, Roh Kudus yang sama hakikatnya dengan dia, yang akan selalu menyertai mereka dalam menjalankan visi tadi. Kalau visi tadi dikatakan ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Memberikan wewenang kepadamu supaya kamu menjalankan apa yang menjadi jalanku yang dilakukan. Kenapa aku datang ke dalam dunia ini? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Saya hanya menyatakan bahwa kebenaran firman itu dahsyat sekali. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, apakah engkau siap menjalankan visi Allah? Memang pekerjaan Allah tidak mudah. Kalau pekerjaan manusia mah gampang-gampang aja. Tapi kita diberi tugas untuk menjalankan pekerjaan Tuhan, yaitu menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, sehingga melalui kita semua orang dapat mengenal Yesus dan diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita siap berada dalam pimpinan Roh Kudus atas hidup ini? Secara manusia kita punya keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan egois yang tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya berharap dua hal ini akan menjadi kekuatan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Kita menjalankan visi Allah
Karena itulah kita dipanggil. Yang kedua, kita menjalankan hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan melihat Allah dan merasakan hadirat Allah. Dia tidak akan pernah kehilangan Tuhan, walaupun secara fisik tidak bersama-sama dengan Tuhan, tetapi ada Roh Tuhan yang menyertai dia senantiasa. Dia tidak akan takut, dia akan tetap bersuka cita, karena Allah bersama dengan dia senantiasa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami diberkati melalui renungan singkat yang mengajarkan kepada kami tentang bagaimana harusnya kami hidup. Kami hidup adalah menjalankan misi Allah. Kami hidup adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi apapun juga. Kami mampu melihat kekuatan Tuhan di balik semua peristiwa yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami bersyukur kami bisa melewati minggu ini, dan kami akan besok dalam hari Sabat Tuhan menyertai kami dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.